Doa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap kami, mengasihi akan anak-anak kami. Engkau rindu, sangat rindu dan terlalu menginginkan dan berhasrat untuk anak-anak kami bertumbuh serupa dengan Kristus, bahkan menjadi agen kerajaan Allah untuk boleh membawa kasih Kristus, membawa kebenaran Allah, membawa kuasa Tuhan dinyatakan di muka bumi ini sehingga kemuliaan-Mu Tuhan boleh semakin nyata. Kami bersyukur, kami merasa beruntung, kami merasa terhormat. Engkau percaya kami dengan 1, 2, 3 jiwa Tuhan Yesus yang adalah anak-anak kami. Yang kami tahu dan sangat yakin Tuhan. Ketika Engkau mempercayakan kepada kami ada sebuah harapan kami sebagai orang tua. Melakukan yang terbaik untuk setiap anak-anak itu. Maka Tuhan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini memikirkan, menggumulkan sebuah hal yang penting bagaimana kami menjadi orang tua yang baik, yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Tuhan berbicaralah kami mau dan antusias untuk dibentuk lagi. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, shalom. Luar biasa, saya lihat wajah-wajah yang sangat antusias, bilang kanan kirinya, hari ini kamu ganteng banget, kamu cantik banget, gitu tuh loh. Khususnya sama pasangannya. Wah, seringkali sama pasangan. Iya, oke. Kita mau main-main sebentar boleh? Main sebentar boleh? Boleh lah ya. Yuk kita sebentar deh ya. Oke, aturannya sederhana saja. Main yang simpel aja, bisa main suitan? Bisa lah ya. Ini apa namanya? Tangan, ya ini kepalan tangan ya. Simbolnya batu, oke betul Pak. Ya ini adalah kepala apa? Simbolnya batu, ini adalah apa nih? Ini apa? Kertas. Jadi aturannya sederhana, Anda mainkan saudara-saudara, kalau Anda menang, Anda boleh duduk. Kalau Anda kalah, Anda berdiri sampai akhir sesi ini. Oke dong, nemani saya ya. Namun jika seandainya misalkan andai kata ada di antara Anda yang masih berdiri, berarti sesama orang kalah masih bisa main lagi. Kalau Anda main, Anda menang, Anda boleh duduk. Kalau Anda kalah, cari teman yang masih berdiri. Oke ya, cari teman yang masih berdiri, mainkan lagi. Paham ya? Nanti terakhir saudara-saudara kita akan mendapatkan the loser of losers. Oke? Ya, dialah pecundang di antara semua yang pecundang saudara-saudara. Kita akan obatkan dia di depan, ya menemani saya dari awal sampai akhir sesi. Aturan sudah disampaikan, berarti tidak ada dusta di antara kita, ya kita akan lakukan dengan cara yang terhormat. Oke? Ya. Mendingan nanti menjelang terakhir ya saya lihat sedikit orang, kita akan stop gitu ya sehingga pertandingan lakukan di depan ya supaya kita semua bisa melihatnya. Siap? Mau berdoa? Oke, sekali lagi boleh cari pasangannya. 1, 2, 3, mulai. Cari temannya, lalu kalau menang Anda boleh duduk, kalah cari teman yang lain. Lalu lakukan lagi. Ya. Kalau Anda menang Anda boleh duduk. Bagus sekali. Kalau Anda kalah cari teman yang lain. Oke. Jangan lama-lama. Oke, stop semuanya, stop dulu. Stop semuanya stop. Oke, yang masih berdiri maju ke depan. Kita akan lakukan dengan cara yang terhormat di depan member kita. Silakan mari Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nggak boleh, sudah stop saya. Nggak bisa lagi dimainkan. Maju ke depan. Ya, di depan sini. Mari Bapak, ya mari. Oke. Tadi ada satu wanita, kenapa mundur lagi? Ayo mari ke depan. Oke. Ya, kita cara yang sangat baik. Kuncinya sederhana, semakin cepat cari, semakin cepat kemungkinan menang. Oke? Ya kalau kalah, kalau Anda lambat-lambat, ya semuanya selesai Anda masih cari lawan. Oke? Siap? Go. Aku menang. Oke, menang pula. Sebentar, nanti final ini, mari. Ya. Ini ada kamera disiarkan ke seluruh dunia ini, Bu. Oh iya, juga ya, tapi konsekuensi tetap dilangsungkan. Iya, oke. Ngadep ke sini aja, ngadep ke tengah, ke sini Bu, ngadep ke tengah. Oke, siap ya. Kita mau 1 kali atau 2 kali? Sekali cukup? Sekali cukup, kita bikin selisih 2, setuju? Kita bikin selisih 2. Ya, kalau satu kosong,
lalu kemudian bro menang lagi, berarti 1-1 di reset dia. Ya, karena harus menang 2 kali. Ya. Ibu siapa? Pendukungnya Ibu Frida, boleh kasih tepuk tangan dulu berapa orang? Banyak Bu yang dukung. Namanya siapa bro? Kevin. Pendukungnya Kevin boleh kasih tepuk tangan? Oh, ada juga. Ini kok ada yang pelin-pelan tepuk tangan 2 kali, gimana ini? Oke, siap. Sekali lagi lakukan 1, 2, 3. 1-0, belum. Kan selisih 2. Oke, siap. 1, 2, 3, go. Sama, go. 1-1, kita reset. Kita reset ya. Siap, lagi 1, 2, 3, go. Menang lagi. Belum, kita harus 2 kali berturut-turut. Siap, 1, 2, go. Lagi. Reset lagi. 1, 2, go. Lagi. Menang lagi. Ini sudah hampir menang terus ini. Waduh, oke sekali lagi. 1, 2, 3, go. Yeay, boleh duduk Bu. Kevin, saya senang kamu menemani saya ya. Silakan berdiri di sini aja lah, berdiri di sini aja. Berdiri beneran dong. Emangnya main-main kita, serius lah. Oke, ya tema kita hari ini apa? Sampai jantung. Tema kita hari ini apa? Breakthrough parenting. Ada hubungannya nanti dengan keberadaan Anda di tempat ini ya. Jadi terima kasih udah menjadi alat peraga buat kita semuanya. Sound. Loh, YouTube-nya masih nyala. Saya sebenarnya sih setuju ya. Aduh. John Maxwell, seorang tokoh leadership tingkat internasional, dia memiliki sebuah beban anak-anak muda menjadi seorang global leader. Jadi itu sebabnya mengapa dia rumuskan prinsip-prinsip yang penting bagi setiap orang tua untuk membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa, katakan luar biasa. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kehidupan itu ada banyak sekali pertandingan. Ya, waktu kecil dulu Anda saudara-saudara berlomba, bertanding ya untuk mendapatkan nilai bagus. Anda remaja, Anda bertanding cari pacar. Betul? Anda saudara-saudara kemudian saudara-saudara menikah, Anda cari kerja. Dan dalam setiap pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang dapat upahnya. Boleh dibagikan. Yang menang dapat upahnya. Mereka akan bersorak, yes saya menang. Ya, dan mereka mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Yang kalah terpaksa berdiri. Namun semangat sekali Anda menjawabnya Kevin. Ya, namun saudara-saudara ketika pertandingan terjadi saudara-saudara selama Anda kalah masih ada yang main, Anda masih bisa memainkan pertandingan itu. Ya, Anda masih punya kemungkinan menang dan Anda masih mendapatkan kemungkinan mendapatkan tempat yang baik, betul? Namun ketika pertandingan demi pertandingan dilangsungkan saudara-saudara, kadang-kadang ada anak-anak yang bertumbuh dengan kekalahan demi kekalahan dan terus-menerus kalah dan terus-menerus kalah. Sementara Anda duduk tempat ini, beberapa di antara Anda belum pernah kalah. Yang menang pertama kali, betul? Beberapa di antara Anda pernah kalah, lalu kemudian menang. Anda juga bisa duduk. Namun ada satu orang yang tiap kali main, kalah lagi. Lalu kemudian kalah lagi. Lalu kemudian kalah lagi. Belum pernah menang. Orang ini namanya Kevin. Ya, untungnya dia mentalnya teruji ya. Kasih semangat dulu. Mereka kasih semangat kamu supaya kamu tetap berdiri ya teman. Jarang. Nah saudara-saudara ya, namun anak Anda mungkin gak sekuat teman kita Kevin. Ketika mereka melakukan pertandingan demi pertandingan dalam kehidupan, kalah lagi dan kalah lagi, dikasih tugas gagal lagi, dikasih pekerjaan gagal lagi, diberikan tanggung jawab tidak pernah melakukan dengan baik, maka banyak kali di antara hidup mereka akhirnya makin lama makin down, makin lama makin hancur. Dan kalau anak-anak kita saudara-saudara di dalam perkembangannya selalu kalah, mereka akan punya loser minded. Punya paradigma, punya pemikiran, saya pasti jadi seorang
pecundang. Untung Kevin sudah aman ya, mental sehat kuat ya, badan juga kuat. Silakan tetap berdiri di sini. Oke, jadi saudara-saudara hari ini kita akan memikirkan sebuah hal, bagaimana menolong anak-anak kita untuk bertumbuh saudara-saudara di dalam kehidupannya dan mereka memiliki sebuah mentalitas yang siap jadi pemimpin. Mereka mentalitasnya saudara-saudara kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, jadi saudara-saudara ini yang dimaksud dengan breakthrough parenting. John Maxwell, saudara-saudara, dia memikirkan bahwa satu kali dalam kehidupan anak-anak kita, mereka pasti mengalami persoalan. Mereka mengalami tantangan yang berat dan besar, dan tatkala tantangan itu kemudian menghadang, belum tentu mereka bisa untuk tembus, belum tentu mereka bisa mendobrak. Banyak kali di antara mereka stuck dari satu titik dan mereka tidak bisa lagi melanjutkan kehidupannya, melanjutkan karirnya, melanjutkan studinya, melanjutkan dalam proses berkeluarga. Ya, sebagai suami, sebagai istri udah menyerah. Lalu kemudian dia tulislah buku yang namanya Breakthrough Parenting. Ya, breakthrough artinya sederhana aja, mendobrak. Kalau saudara-saudara ada yang namanya sesuatu yang menghadang, menghalangi, maka ketika dia mau untuk melewatinya, maka dia akan mendobrak apapun yang menghalangi. Atau menerabas saudara-saudara, atau menyerbu. Supaya apa yang ada di depan yang menjadi tujuannya, kalau di blokade saudara-saudara, di blok, dia bisa untuk punya kekuatan menembus akan persoalan itu. Tapi saya rasa saudara Kevin juga perlu untuk mendapatkan tempat duduknya, saya rasa. Sebentar. Begini temanku, saya mau sampaikan aturannya kan ya. Kalau Anda berdiri di sini itu adil. Karena aturan sudah disampaikan dari awal toh. Kalau Anda duduk malah nggak adil dong, ya kan? Jadi Anda butuh bantuan teman-temanmu, oke? Kalau Anda semuanya mengatakan bahwa Kevin boleh duduk, Anda kasih tepuk tangan yang keras, siap? Tapi kalau Anda merasa, enggak apa-apa orangnya masih muda, berdiri aja. ya, Wani Viro ya, udah enggak apa-apa berdiri aja di tempat. Anda enggak ada masalah, paham? Anda enggak ada masalah karena aturan sudah disampaikan dan kalau dia berdiri memang adil, oke? Ya kalau kalah ya kalah, terima konsekuensinya, oke? Namun kalau kita mengatakan, oke deh kita kasih kesempatan Kevin duduk, Anda boleh kasih tepuk tangan. Sekali lagi kalau nggak tepuk tangan, nggak ada masalah, oke? Kevin, ada yang mau disampaikan kepada teman-temanmu? Oke, Kevin silakan menghadap ke layar. Oke, yang mengatakan bahwa Kevin boleh duduk, kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, cukup. Bro, belum semua bro, belum semua. Ada sekitar 5 sampai 30 orang sebetulnya belum tepuk tangan ya. Ya saudara-saudara, karena itu kita lanjutkan sesi kita. Jadi ada banyak orang tua saudara-saudara ketika anaknya berjuang menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan demi tantangan yang terus menerus datang bertubi-tubi, beberapa orang tua bukannya membantu anak untuk menerobos masalahnya. Justru seringkali orang tua justru menjadi pencipta hambatannya. Anda pernah saudara-saudara mengalami ketika Anda mau belajar berenang, anak orang tua Anda mengatakan jangan berenang, masih terlalu kecil, nanti kamu tenggelam. Para pria ketika kemudian mau manjat pohon, saudara-saudara jangan panjat pohon, nanti jatuh. Anak saya ketika TK, cewek. Dia di taman bermain di perumahan kami, dia lihat itu besi yang bisa kotak-kotaknya bisa untuk dipanjat itu, dia mau panjat saudara-saudara. Anak saya TK, anak saya wanita. Saya lihat anak saya dengan kaki kecilnya mau mencoba untuk naik panjat. Anda tebak apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya putuskan untuk ajarin anak saya untuk panjat. Saya bilang sama dia, kalau mau panjat gini caranya. Saya lebih suka anak saya belajar panjat didampingi orang tuanya. Daripada suatu ketika nanti dia panjat tidak ada yang ngajar. Atau dia manjat diajarin oleh temannya. Ya anak saya aktif saudara-saudara. Saya bilang, mau caranya panjat begini caranya. Kaki mantap dulu, tangan di atas, mantap, lihat ke atas saja kakinya naikkan ke satu langkah. Ya kalau sudah mantap, naikkan satu lagi,
lalu tangannya naik, lihat ke atas. Lalu kemudian dia panjat satu, panjat satu, panjat satu. Halo, saya deg-degan sebetulnya. Namun saya memutuskan untuk menolong anak saya membuat terobosan supaya dia bisa manjat dengan baik dan benar. Untung selesai itu dia gak suka panjat-panjat, karena kalau lebih semakin suka panjat-panjat, dia mulai gamang juga di atas, lalu kemudian sampai di puncak atas dia mengatakan, jadi turun aja. Turunnya saya angkat, saudara-saudara aman, dan dia malah gak suka manjat lagi. Bersyukur saudara-saudara. Ya, anak saya waktu belajar sepeda, Anda ajar anak Anda sepeda berapa lama? Anak saya belajar sepeda 3 jam. Ya, dia saudara-saudara naik sepeda, di sadelnya, pegang baik-baik, yang penting kakinya sudah bisa mengayuh dengan kuat. Saudara-saudara itu sekitar 1 SD. Lalu kemudian saudara-saudara saya pegangnya bukan stangnya, saya pegang bukan bagian belakang sepedanya, saya pegang badannya. Ya, jadi dia mulai mencoba untuk mengendalikan sendiri. Saudara, kalau Anda pegang badannya, anak Anda nggak akan jatuh sebetulnya. Saya pegang badannya, saudara-saudara, lalu kemudian dia mulai mencoba menyeimbangkan sekali, 2 kali, 3 kali, lalu kemudian saya lepaskan, dia mulai jalan. Dan dalam 3 jam dia sudah keliling-keliling perumahan kami. Dia saudara-saudara membuat terobosan dari sesuatu yang belum pernah dia kuasai. Ada orang tua yang menciptakan hambatan sehingga anaknya sulit untuk berkembang. Karena banyak sekali, kita punya banyak kekhawatiran buat anak kita. Namun kalau Anda saudara-saudara membiarkan kekhawatiran itu menjadi penghalang buat anak Anda nggak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi orang tua macam apa kita membuat terobosan atau mencipta hambatan. Mari kita kembali kepada Kevin. Saya masih ingat kamu, tenang bro. Ya, kita lakukan sekali lagi teman-teman. Ya. Kevin saya yakin kuat, ya pasti kuat. Ya saya aja kuat apalagi kamu ya pasti kuat. Ya tapi kalau Anda mengatakan bolehlah Kevin duduk, kesian istrinya sendirian ini istri ya betul ya. Ya Anda boleh kasih tepuk tangan. Namun kalau saudara-saudara Anda mengatakan enggak apa-apa, adil. Ya dunia itu adil. Ya dunia lebih adil daripada yang Anda pikirkan. Ya ada banyak hal yang kita lakukan konsekuensinya pasti akan terjadi saudara-saudara. Ya anak Anda nggak belajar dengan baik, nggak tanggung jawab, dunia itu adil. Ya dia akan nyontek, dapat nilai bagus, nggak ada masalah, konsekuensinya pasti akan datang. Ya dunia itu lebih adil daripada, atau situasi kadang-kadang lebih adil daripada apa yang dapat kita pikirkan. Jadi kalau Anda mengatakan, Kevin, nggak apa-apa, nggak usah tepuk tangan. Fair enough. Tapi kalau Anda mengatakan, kita kasih tepuk tangan, biar Kevin duduk, kasih tepuk tangan yang meriah, jangan tanggung-tanggung. Siap? Oke, Kevin menghadap ke tembok. Yang mengatakan bahwa Kevin boleh duduk, kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu. Wow, oke, mantap. Kevin, lihat teman-temanmu. Oke, bilang apa sama teman-teman? Terima kasih sudah membuat terobosan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Saudara-saudara banyak orang, saudara-saudara kalau hidupnya mengalami banyak kekalahan, saya nggak ngomong Kevin ya, ini cuma permainan saudara-saudara ya. Yang saya ngomong kalau dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan ada banyak kekalahan, kalah terus dan kalah terus. Kadang-kadang butuh pertolongan daripada teman-temannya. Katakan pertolongan. Kalau Anda memutuskan, ya sudah fair, ya sudah konsekuensinya, gagal ya udah biarin aja. Dia akan tetap berdiri saudara-saudara sebagai seorang loser. Namun Anda mengatakan bahwa saya bisa tolong dia. Ya tindakan kecil yang Anda lakukan dengan tepuk tangan membuat Kevin bisa tersenyum bahagia. Dan istrinya juga bersuka cita. Ya, jadi saudara-saudara penting kita untuk boleh memberikan pertolongan. Ya supaya mereka yang seringkali mengalami kekalahan, mereka akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk memulai kehidupannya dari awal lagi. Nah, juga anak Anda sebetulnya. Saya tidak tahu bagaimana atau apa yang dialami oleh setiap anak Anda. Dari kecil, saudara-saudara, ya siapa saja orang yang pernah memarahin dia. Yang membuat dia, saudara-saudara, merasa gamang untuk menjalani sebuah kehidupan. Saya sendiri sebenarnya adalah seorang anak yang pemalu. Ya, sekarang malu-maluin ya. Ya, semua ini cici saya nih, saya gak berani ini.
Ya, ya. Jadi saudara-saudara, saya itu dulu kalau bicara gagap. Tahu maksudnya gagap? Terbata-bata. Bukan cuma gagap. Saya dulu saudara-saudara kalau bicara bukan cuma gagap, tangan saya gerak semuanya. Saya ingat salah satu pengalaman ketika guru saya nanya kepada kelas, ya pertanyaan biasa. Ya misalnya 3 tambah 4 berapa? Saya tahu jawabannya 7. Otak saya enggak butuh-butuh amat lah. Cuman ngomongnya yang susah. Waktu itu saudara-saudara, oke, siapa yang akan jawab pertanyaan? Nah tangannya itu pasti sakti sekali, semua orang diem, ketakutan ditunjuk. Ya, lalu ketika satu orang ditunjuk langsung semuanya ramai. Jawabannya gini gitu kan ya. Ya, saya waktu itu saya duduk paling depan. Saya ingat sekali pengalaman itu lagu yang saya tanya, David, ya 3 tambah 4 berapa? Otak saya langsung muter 7. Saya mau bicara nggak bisa. Nah, tut 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 tut. Anda tahu ketika seorang ditunjuk semua orang jadi ramai kan kelas. Ya karena saya cuma tut 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 tut. Ya teman-teman kelas saya jadi ikut tegang dan mereka diam semuanya. Nungguin saya, ayo ngomong. Saya nggak berkeluar omongan, masih tut 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 tut. Saya tegang. Ya guru saya tegang. Ya satu kelas tegang nungguin saya ngomong. Tut 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 7. Saya ngomong itu keluar, saya lega, guru saya lega, satu kelas lega, saudara-saudara ya. Nungguinnya lama sekali, nggak keluar-keluar. Ada banyak pengalaman saudara-saudara dari kondisi saya yang tidak bisa bicara di depan umum. SMP saya pernah berdiri di depan, lebih lama daripada Bro Kevin, ya karena diminta cerita 4 babak. Ya, saya sudah hafalkan dengan baik cerita narasi yang akan saya sampaikan. Begitu maju ke depan, saya sampaikan kalimat pertama, kalimat kedua, belum selesai babak pertama, saya sudah ngeblank. Lalu kemudian dikatakan kalau kamu nggak bisa lanjutkan, teman yang satu silahkan maju ke depan cerita. Dia cerita 4 babak selesai, David masih bisa lanjutkan, saya nggak bisa lanjutkan, orang yang berikutnya maju ke depan dan dia cerita. Sekarang saya dikasih waktu 40 menit, saya nawar 4 jam sama Semu Wiwi ya. Karena saudara-saudara saya berhasil menciptakan terobosan dari apa yang menjadi handicap saya. Jadi ada banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita ini punya hambatan-hambatan. Juga anak-anak Anda. Ada anak saudara-saudara yang memiliki sebuah tembok yang dia nggak bisa untuk meraihnya. Ada anak yang bisa melewatinya dan bisa terbang. Saya nggak tahu anak Anda dalam posisi yang mana dan apakah Anda orang yang membantu membuat terobosan atau justru orang yang membuat anak Anda nggak bisa terbang. Ini adalah sebuah area daripada kehidupan setiap anak, juga kehidupan Anda sebetulnya. Ini namanya adalah comfort zone. Orang yang ada di dalam comfort zone adalah situasi yang nyaman, mereka saudara-saudara punya kesempatan untuk menikmati kehidupan. Namun kalau comfort zone-nya cuma segini aja, maka mereka punya kapasitas gak berkembang. Untuk mengembangkan sebuah kapasitas, mereka harus di-expand. Anak Anda, saudara-saudara, kalau nggak belajar caranya makan dengan baik, dia akan makan berceceran terus. Dan untuk pertama kali belajar makan dengan baik, taruh piring, sendok, diambil makanan di piring, diambil dengan sendok, awalnya mungkin meleset terus. Waktu bisa berhasil, naruh ke mulutnya meleset lagi. Ya, namun saudara-saudara ketika dia tidak mau untuk melewati yang namanya di-expand kemampuannya, dia selamanya nggak akan bisa makan dengan baik. Maka saudara-saudara anak Anda ketika mencoba untuk melakukannya, dia akan melakukan yang namanya ketika mereka mengekspand saudara-saudara dirinya, maka mereka punya yang namanya kita sebut aja stretch zone. Sebuah zona di mana dia mencoba untuk mengembangkan kapasitas dirinya. Pegangnya yang bagus. Otot-otot motorik kasarnya saudara-saudara bagaimana mengontrol. Lalu kemudian memasukkan makanan untuk kemudian taruh di mulutnya. Kececeran lagi. Dia mencoba untuk mencari saudara-saudara di mana tepatnya. Lalu kemudian dia berhasil. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Nah kalau anak Anda gagal lagi, dicoba gagal lagi saudara-saudara. Maka anak Anda akan mengalami tantrum. Mereka akan mulai sebuah situasi di mana mereka, aduh saya nggak mungkin.
dia akan membenci sendok, dia akan membenci piring, bahkan dia akan membenci waktunya makan. Kenapa? Karena mereka masuk dalam sebuah area yang kita sebut dengan risk zone. Ya, kalau stretch zone itu cuma diajarin aja, ya dengan learning, maka mereka bisa expand sendiri. Namun kalau mereka sudah diajar gagal terus, berarti mereka ada dalam masa yang namanya risk zone. Sebuah resiko atau sebuah zona yang beresiko sedemikian rupa sehingga kalau dia nggak berhasil tembus, dia akan stuck. Saudara, saya punya transformation center lah ya. Ya, ada 4.300 siswa SMP, SMA yang telah kami layani saudara-saudara untuk belajar tentang yang namanya etos belajar dan segala macam. Kami mendapatkan bahkan anak SMP, SMA, ya hitung-hitungan yang paling sederhana, mereka gagal melakukannya. Ini sekolah baik padahal. Ya, contohnya saudara-saudara saya kasih yang namanya komplement 100. Komplement 100 itu begini, kalau saya sebutkan sebuah angka misalnya, ya 53. Ya 53 ditambah berapa supaya jadi 100. Namanya komplement 100. Ya 53 jawabannya berapa komplement 100-nya? Dia nggak bisa jawab 47. Nah ketahuan saudara-saudara kalau orang ya yang namanya nggak bisa jawab, dia pertama kali akan cari temannya. Cari bantuan dari temannya. Saya katakan lihat saya, nggak usah lihat teman kamu, mikir sendiri. Dia langsung saudara-saudara mikir ke kanan, ke kiri, saudara-saudara cari-cari inspirasi jawabannya apa. Ngeblank banget dia. Saudara-saudara lalu kemudian oke, kalau komplement 100 nggak bisa, komplement 10. 8 tambah berapa supaya jadi 10. Itu pun nggak bisa anak SMP. Anda ngerti maksudnya? Dia stuck dengan yang namanya matematika. Ada masa dalam kehidupannya mungkin kelas 1 SD, 2 SD. Dia mendapatkan pelajaran hitung-hitungan. Tidak ada yang menolong. Akhirnya dia mengatakan matematika bukan wilayah saya sama sekali. Lalu dia memutuskan saya tidak mau tahu matematika. Nah, sekolah sekarang bagus, nggak bisa matematika tetap akan lulus. Ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka, waduh saudara-saudara merdeka sekali mereka ya. Namun kita tahu bahwa hal-hal yang semacam ini akan membuat generasi muda kita semakin parah. Anda boleh cek kadang-kadang anak-anak Anda, area mana di mana dia stuck dan nggak pernah bisa tembus. Mungkin ada area di mana ketika dia mengalami yang namanya risk zone, tidak ada orang yang menolong. Bisa pelajaran musik, ya saya pernah les gitar, saudara-saudara waktu saya les gitar klasik, ya saya mengalami jari-jari saya sakit semua, maklum, waktu itu SD kelas 5, kelas 6, ya jari-jari saya belum terlatih. Ya, saya kalau naik becak, saudara-saudara waktu itu ke ke yayasan musik standar dari Jepang, saudara-saudara Yamaha musik. Ya, saya mendapatkan saudara-saudara kalau becaknya telat saya senang. Satu kali becaknya nyasar, saya bahagia. Padahal orang tua saya bayar dengan susah payah, namun saya memutuskan kalau saya nggak berdatang saya lebih senang. Namun orang tua saya, mama saya khususnya, dia adalah orang yang terus mendampingin saya, kasih saya semangat, kasih saya motivasi. Ya bisa dapat dikit dia dikasih pujian, ya gagal lagi nggak apa-apa, kita coba besok lagi. Sampai akhirnya saya lumayan lah, ya dalam salah satu kejuaraan dapat medali saudara-saudara juara kedua. Sementara beberapa orang saudara-saudara yang ikut dalam kompetisi itu grade-nya lebih tinggi dari saya, lumayan. Yang ingin saya katakan adalah ketika seseorang melewati atau mentok nih pada ristonya dan tidak ada seorang yang mendampingi, anak Anda akan berhenti potensinya. Saya berpikir kalau ada kemungkinan yang mendampingi adalah orang tuanya, itu jauh lebih baik. Saudara, saya sedikit-sedikit lah bisa ice skating saudara-saudara. Ya, atau ketika anak saya mau belajar ice skating, saya ya ngajar-ngajarin gitulah saudara-saudara ya. Satu kali pernah juga panggil guru secara temporer untuk ngajarin. Lalu saya melihat ada seorang anak kecil yang sudah main ice skating hebat sekali, jagoan sekali. Ya, saya lihat, keren juga ya. Tapi sudah nggak ada rasa lucunya.
Anak saya saudara-saudara bingung-bingung jatuh cari saya untuk pegangan. Saya menikmati itu. Anak saya sedang cari bapaknya. Untuk kemudian dia belajar untuk meluncur. Sementara saudara-saudara ada anaknya cuma dititipinnya sama guru lesnya sana. Dan orang tuanya cuma pengen tahu hasilnya. Memang anaknya berhasil. Namun pengalaman connecting dengan anak, melihat jatuh bangunnya anak, ketika anak kesulitan kita kasih semangat, Anda nggak mendapatkannya. Saya masih mendapatkannya. Dan memang saya nggak butuh anak saya terlalu berprestasi sebagai seorang ice skater. Namun saya suka anak saya menikmati sebagai sebuah fun time. Main skating, cukup bagi saya. Maka kalau reason ini kemudian bisa didobrak. Baru mereka mendapatkan success zone-nya. Where the magic happen. Ada banyak hal keajaiban yang terjadi. Yang nggak bisa berenang tiba-tiba bisa berenang. Yang nggak bisa matematika tiba-tiba jadi pinter matematika. Yang nggak bisa tadi ice skating tiba-tiba bisa ice skating. Ada hal-hal yang indah yang dulunya dia nggak pernah berpikir bisa, tiba-tiba dia bisa menikmatinya. Dunia sekarang adalah dunia yang sangat terbuka dengan berbagai macam kemungkinan. Nah kalau anak Anda nggak dipacu, saya ingin agak melebar sedikit saudara-saudara ya. Kalau anak Anda nggak memiliki sense of achievement dalam sebuah area yang seharusnya baik mereka lakukan. Setiap anak itu butuh yang namanya sense of achievement. Rasa berharga karena sebuah keberhasilan. Kalau dia nggak berhasil dalam pelajaran, dia akan cari keberhasilan pada area yang lain. Tebak area apa yang akan dicari oleh anak Anda? Betul, game. Kalau anak Anda suka main game, kemungkinan sekali karena di dalam realita yang sesungguhnya mereka kalah, loser. Dan mereka akan cari area di mana mereka bisa menunjukkan saya hebat, saya jago, saya layak dapatkan pujian. Dan game menjadi jawabannya. Ya, apalagi main sama temennya berlama-lama di medsos. Saya punya teman banyak, saya seorang yang populer. Ya, teman-teman saya yang mengasihi saya. Oke, saya nggak dikasih guru saya, orang tua saya selalu hakimi saya, namun teman-teman saya memberikan saya kesempatan rasa berharga. Dan dia medsos terus. Beberapa selfie gak karuan. Itulah sense of achievement daripada seorang anak yang kadang-kadang gagal. Beda kalau anak Anda memang ingin jadi seorang influencer. Ya, ada caranya. Kita akan belajar nanti pada saya rasa mungkin sesi kedua. Namun saudara-saudara, where the magic happen terjadi ketika seseorang diberikan kesempatan, kita sebut aja sebuah coaching yang membuat mereka saudara-saudara bisa menembus akan area yang menjadi handicap mereka. Sama-sama bagian warna merah, mari kita baca 2, 3. Pertumbuhan fisik berjalan otomatis, namun pertumbuhan potensi, Anda asal kasih makan anak Anda akan kembang sendiri. Enggak dikasih makan, dikasih minum air aja anak Anda tambah gede kok. Pertumbuhan fisik itu berjalan otomatis, bahkan Anda enggak bisa untuk mencegahnya. Namun pertumbuhan potensi, seringkali perlu bantuan. Ya, pertumbuhan fisik berjalan otomatis. Anda bahkan tidak bisa mencegahnya. Namun pertumbuhan potensi anak Anda pasti satu titik akan terhenti di level tertentu. Mereka perlu bantuan untuk menghasilkan terobosan. Pulang dari tempat ini, apapun atau usia berapapun anak Anda mulai pikir-pikir saudara-saudara. Kenapa ya anak Anda pada satu area gagal? Kenapa anak saya waktu saya ajar, ayo belajar Mandarin, ternyata tidak mau. Rasa macam fobia gitu. Ya sesuatu yang dia mengatakan saya betul-betul nggak mau. Pasti dia pernah kepentok gitu. Waktu dia kepentok, tidak ada yang mendampingi, maka dia akhirnya mengatakan goodbye. Saya nggak mau lagi diminta ke sana. Daud, seorang raja yang dilahirkan untuk masuk dalam sebuah peperangan. Daud ingin membangun bait Allah Salomo, bait Allah, namun Allah mengatakan jangan kamu yang bangun, tanganmu penuh darah. Memang Daud dari kecil, dari muda, dia saudara-saudara hidupnya banyak sekali peperangan. Sedihnya adalah Daud ini menghadapi peperangan demi peperangan, tidak ada orang tuanya yang mendampingi. Kita bersyukurlah karena Tuhan sendiri yang mengajar dia untuk berperang.
Mazmur 14 mengatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud ini belajar perang bukan dari orang tuanya. Orang tua anggap dia kacang. Ya, dahulu pupuk bawang. Taunya namanya bawang, taunya namanya pupuk. Kalau disebut pupuk bawang itu artinya apa? Bawang itu ditaruh di mana aja langsung tumbuh, nggak usah dikasih pupuk. Kalau sampai dikasih pupuk, artinya apa? Nggak ada gunanya. Ya meyoyong, hidupnya nggak ada gunanya. Maka saudara-saudara, Daud itu dianggap dahulu kembaliin kambing domba aja. Namun Daud sejak muda punya rasa tanggung jawab yang hebat. Waktu kambing dombanya didatengin akan singa dan beruang untuk menerkam akan kambing dombanya, tahu apa yang dikerjakan oleh Daud? Waktu ketemu sama Saul, ketika mau melawan Goliat, lalu mengatakan kamu masih pipinya kemerah-merahan, masih seikia, masih anak muda 12-15 tahun mungkin. Mau ngelawan sama Saul mana mungkin. Lalu apa dikatakan oleh Daud? Tuhan, saya ini sudah biasa menggembalakan. Kalau kambing domba saya didatengin beruang dan singa, saya berlari, bukan berlari terbirit-birit. Saya berlari untuk kejar itu singa. Saya tarik janggutnya, saya pukul sampai singanya lari. Gila apa enggak ini orang? Singa didatengin, ini namanya nyali. Saudara tahu ya binatang dengan manusia kalau kita nyalinya ada saudara-saudara binatang konon. Ya saya enggak pernah nyoba, amit-amit saya juga enggak mau nyoba. Ya, namun konon saudara-saudara ya. Kalau Anda punya nyali yang cukup saudara-saudara itu hewan tahu ini namanya gambar dan rupa Allah mungkin gitu ya. Ya wah datang, wah mereka takut dipegang, digejot lalu lari tuh singanya. Jadi Daud ini, waduh kepalanya mikir apa enggak. Ya namun dia katakan Tuhan yang mengajar aku untuk berperang. Ya singa beruang gue sudah hajar, Goliat kecil, saya akan datangin dia dengan nama Tuhan. Dia gak datangin dengan umban, dia tahu kalau datang dengan umban pasti kalah. Saya akan datangin dia dengan nama Tuhan. Dan kemudian Goliat dikalah. Saudara-saudara hidup kita penuh pertempuran, hidup anak Anda banyak pertempuran. Siapa yang ngajar anak Anda menghadapi pertempuran demi pertempurannya? Nunggu pembina remajanya, pembina sekolah minggunya. Kenapa bukan Anda? Ya saya rasa bulan lalu saya membahas saudara-saudara seorang yang luar biasa, Helen Keller. Yang berhasil melewati handicapnya sebagai seorang yang buta, tuli, dan bisu. Dan dia mendapatkan gelar wisuda fakultas paling bergengsi saat itu, yaitu fakultas atau sarjana hukum. Saudara-saudara ketika dia mendapatkan keberhasilannya, semua orang memuji dia. Cuma saya pikir satu hal saja, kenapa yang bisa buat terobosan buat anak ini, justru orang yang enggak ada hubungannya dengan hidup dia. Anne Sullivan. Sementara bapaknya, ibunya, mengatakan anak saya sudah sampah saja. Hampir dimasukkan ke panti asuhan tuh Helen Keller. Kenapa bukan orang tuanya yang membantu anak ini untuk membuat terobosan? Emang kurang kasihnya. Emang kurang percayanya sama anaknya. Orang lain bisa percaya Helen Keller pasti berhasil. Orang lain punya harapan Helen Keller, kalau saya dampingi, cukup saya mendampingi dia, pasti akan berhasil. Orang tuanya malah yang tidak memberikan kepercayaan itu kepada Helen Keller. Jadi setiap Anda, setiap anak membutuhkan bantuan. Waktu saya berapa lama lagi untuk sesi ini? Ya pokoknya kalau sudah selesai dikasih sempritan aja ya. Oh itu ya, itu jalan ya. Oke. Oke, saya dari tadi cari yang mana ini jamnya ya. Pertama, mengapa tidak mengalami terobosan? John Maxwell saudara-saudara menemukan banyak orang tua saudara-saudara ketika membesarkan anaknya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena setiap orang tua membesarkan anaknya sekedar mengikuti tradisi dan pola yang diwariskan dari nenek moyangnya dari dulu. Pokoknya kalau anak nangis, rewel, ya dicubit supaya berhenti. Ya, kalau anak rewel di mall, bilang aja sama anak, saya mau tinggal pergi aja kalau enggak berhenti nangis.
Bukannya dimengerti situasi anak, sekedar mengikuti pola atau tradisi. Saya masih menemukan saudara-saudara banyak orang tua yang kalau ngajar anak persis seperti caranya bapak saya ngajar saya, dan persis seperti caranya kakek saya ngajar bapak saya, dan persis seperti bapaknya kakek saya ngajar kakek saya, dan persis kakeknya kakek saya ngajar bapaknya kakek saya. Enggak ada perubahan. Oke, kita mewarisi budaya, tradisi, saya rasa itu adalah hal yang baik. Namun saudara-saudara, dunia sedang berubah. Tantangan dan persoalan sedang berkembang. Zaman dulu saudara-saudara Anda kasih sama anak Anda, ayo belajar. Kalau enggak papa sabuk kamu. Anak enggak protes. Sekarang Anda pakai sabuk untuk pukul anak Anda dimasukkan pasal KDRT. Ya, dan anak Anda akan viralkan bapaknya yang suka melakukan penganiayaan kepada anaknya. Dunia sedang berubah. Ada banyak orang tua sekedar mengikuti pola atau tradisi di dalam membesarkan anaknya. Yang penting makan. Kalau Anda kasih anak Anda makan, selesai kalau Anda kasih anak Anda makan, biasanya Anda nanyanya gimana sama anak Anda? Nah, mau pilih makanan apa gitu ya? Mau makan apa hari ini gitu ya? Tahu nggak itu pertanyaan yang salah? Karena ketika Anda mengatakan mau makan apa, Anda memberi wewenang buat anak. Kalau dia nggak suka, nggak usah makan. Kalau dia suka, baru makan. Kadang-kadang ada kesempatan dia memilih, tapi kan kadang-kadang ada kesempatan nggak memilih. Nih sayur makan. Dan Anda saya nggak suka. Kan biasanya kalau nggak suka saya boleh pilihan yang lain. Sekarang dikasih satu pilihan, dia akan mengatakan saya nggak mau. Anda akan kalah nanti karena Anda yang membiasakan untuk anak memilih makanan. Ya nyuruh anak milih makanan pada umur tertentu ya tentu saja ya. Ya itu adalah hal yang tidak tepat ya. Saudara Anda sedang merawat anak. Merawat dan membesarkan itu beda. Membesarkan itu adalah Anda saudara atau parenting tepatnya ya, mengasuh atau pola asuh yang mengasuh, atau Anda sebenarnya adalah Anda punya sebuah ide anak Anda mau jadi apa. Ya, akan kita bisa bahas nanti di bagian sesi kedua saudara-saudara tentang pola dan tradisi agak sedikit banyak. Cuman sesi pertama saya mau sedikit lebih cepat aja ya. Terobosan yang kedua adalah khawatir anak menolak. Tadi saya katakan saya belajar gitar dengan susah payah. Dan bukan berarti saya belajar gitar itu bukan tanpa air mata ya. Ya, namun ketika saya akhirnya menguasai belajar gitar, tahu nggak apa yang terjadi? Saya mendapatkan banyak benefit. Cowok di gereja bisa main musik, tebak. Ya, penggemarnya banyak apa enggak? Banyak. Encim-encim, ya ayo deh mainin gitar ya. Ya termasuk itu Xiao Jie. Ya, saudara-saudara ya, waduh saudara-saudara saya mendapatkan manfaatnya. Dan saya bersyukur orang tua saya, quote in quote, paksa saya. Ada banyak orang tua saudara-saudara yang takut kalau anaknya dipaksa lakukan sesuatu, akhirnya kemudian dia, nanti kalau tolak nanti malah susah. Memang kita perlu mengatur, kita perlu mengelola bagaimana caranya untuk kemudian bisa menguasai dan menikmati sebuah keterampilan. Ya, perlu saudara-saudara yang namanya metode yang baik, makanya perlu di-coaching, perlu dibantu. Orang tuanya perlu untuk memberikan support. Namun pastikan saudara-saudara bahwa kalau Anda merasa ini adalah hal yang baik, lakukan saja. Karena ada waktunya anak Anda sudah nggak sempat lagi untuk belajar. Saya ulang ya. Ya di dalam modul parenting kami punya modul parenting berjenjang saudara-saudara. Secara cepat aja ya 5 tahun ke bawah saudara-saudara itu adalah modul untuk membangun trust bonding. Lalu kemudian sekitar SD adalah modul untuk atau mendorong anak untuk melakukan sebuah training. Jadi training buat anak paling bagus kapan? SD. Ya, SD adalah waktu di mana mereka harus dikasih banyak skill ya yang jadi diekspos. Anak harus punya sebuah exposure dengan banyak sekali skill dan banyak area.
Karena SMP, SMA sudah harus memikirkan masa depan. Saya pernah bikin sebuah seminar, diminta sebuah sekolah bikin seminar orang tua. Ya tiba-tiba selesai seminar ada seorang tua angkat tangan dan kemudian dia berkata dari paling belakang teriak kenceng. Saya mau protes anak saya satu SMA disuruh milih jurusan dan gak boleh pindah lagi. Kami belum pernah mikir anak saya mau jurusannya apa. Ya, jadi protes waktu itu dari belakang saudara-saudara ya. Saya bilang pertama kalau kamu mau protes jangan protes sama saya, protesnya sama Mendikbud. Ya minimal sama kepala sekolah deh. Ya yang kedua ya kalau sampai SMP atau sampai SMA orang tuanya belum mendampingi anak untuk menemukan apa yang akan menjadi arah hidupnya, Anda juga salah. Anak saya sejak SD, saya sudah exposure saudara-saudara dengan banyak sekali area-area kehidupan yang saya pandang cukup potensial. SMP saudara-saudara saya berikan kesempatan setiap kali ke Gramedia atau ke Butuh beli 2 sampai 3 buku. Ya, yang apa? Yang kamu suka, kamu baca. Ya, siapa tahu dari 2-3 buku itu kamu ada yang apa namanya nyangkut lalu kemudian menjadi sebuah kesempatan untuk menjajaki akan masa depanmu. Jadi saudara-saudara jangan khawatir anak Anda menolak. Ya training itu terbaik waktu SD, bukan SMP, bukan SMA. Ya telat-telatnya SMP lah. Ya namun saudara-saudara exposure buat anak dimulai ketika anak SD. Ya cepat-cepat saja supaya kita punya waktu pada sesi kedua nanti. Yang ketiga dikatakan oleh John Maxwell adalah banyak orang tua menyerah saat tidak melihat terobosan. Karena orientasinya hasil. Orientasinya adalah target. Dia punya sebuah ideal dan kalau terlalu lambat, maka orang tua menyerah. Udahlah nggak bisa aja. Udahlah biarinlah nggak usah belajar. Makanya saudara-saudara John Maxwell mengatakan Anda harus punya yang namanya konsep yang tepat dan jelas tentang hidup. Kita akan belajar ini nanti pada sesi pertama. Omong-omong ini sesi pendahuluan ya. Belum sesi pertama, ini pendahuluan daripada bukunya John Maxwell. Ya, ada 10 sesi, jadi ada sesi pendahuluan, nanti ada sesi terakhirnya, saudara-saudara. Ya, melibatkan diri dengan anak supaya Anda bisa mengerti dengan jelas anak Anda itu kemampuannya, potensinya sejauh mana. Anda nggak bisa paksakan kalau anak Anda memang tidak punya bakat atau potensi untuk berkembang ke arah sana. Namun John Maxwell pada bagian ini dia cerita, saudara-saudara. Saya ini sama kakak saya, Maxwell yang cerita, laki-laki dua-duanya, suka main-main bergulat. Ada yang waktu kecil laki-laki sama laki-laki, nah saya sama adik saya, saudara-saudara suka gulat-gulatan juga ya. Zaman dulu mainannya kita nggak ada video game, nggak ada apa, kita mainnya gulat-gulatan gitu ya. Ya dia mengatakan, dia cerita saudara-saudara John Maxwell, ya. Waktu saya bergulat dengan kakak saya, kakaknya atlet, saudara-saudara di sekolahnya, badannya lebih gede, jelas lebih kuat dan lebih tua. John Maxwell lebih kecil, saudara-saudara badannya. Tiap kali main, wah ya ditekuk-tekuk badannya, wah John Maxwell kalah terus. Dipegangin sampai nggak bisa gerak, saudara teriak-teriak, lepasin. Dia coba-coba gagal lagi. Main sekali, 2 kali, 3 kali, orang tuanya lihat. Ngomong-ngomong orang tuanya John Maxwell itu pendeta sebetulnya ya. Cuma dia lihat anaknya ini si John ini kalah terus sama Larry kakaknya ya. Lalu kemudian dia lihat caranya, segala macam gayanya dan apa yang dilakukan. Lalu kemudian dia panggil si John. John gini John, nanti kalau kamu dia apa namanya? Dipiting gitu ya. Dia apa tuh? Orang Jawa bilang dipiting itu apa ya? Dirangkul gitu ya sampai kuat gitu ya. Caranya kamu jangan gini. Tangannya itu lebih lemah jarinya, ambil aja jempolnya. Ya supaya apa? Supaya bisa lepas. Oh diajari beberapa tips-tips kecil saudara-saudara. Ya untuk bisa mengalahkan si kakaknya yang badannya lebih gede itu saudara-saudara. Ya lalu dengan menggunakan jurus barunya yang diberikan oleh bapaknya. Lalu kemudian terjadilah satu kali mereka main gulat-gulatan lagi. Dan untuk pertama kalinya kata John, ya saya berhasil melepaskan diri dari jepitan kakaknya. Dan untuk pertama kalinya juga akhirnya dia bisa lawan balik kakaknya. Tentu nggak menang, tapi yang jelas kakaknya sempat kewalahan karena gagal lagi. Bahkan ada satu masa dia bisa untuk yang namanya membuat kakaknya kewalahan.
Dia mengingat itu sebagai sebuah momen. Bagaimana dia mendapatkan terobosan. Saya seharusnya kalah. Tiap kali saya akan kalah. Cuman ketika orang tua saya mengerti akan situasinya, interaksi. Lalu kemudian melihat akan situasinya dan punya kemampuan saya untuk bisa melepaskan diri. Lalu kemudian saudara-saudara masa mengatakan saya berhasil membuat terobosan. Menarik ya, sebuah kisah yang sederhana namun mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita juga pernah dibantu seseorang untuk kita bisa mendapatkan terobosan kita. Berikutnya melihat fakta masalah anak dan menyingkapkan realitanya. Ya, orang yang dari luar tentu akan bisa melihat situasinya dengan lebih baik. Kalau Anda atau anak Anda mengalami situasi yang pelik, ya mereka tidak akan bisa mengerti saudara-saudara jalan keluarnya. Namun orang yang di luar, ya sekali lagi adalah orang tuanya. Maka orang tuanya bisa melihat fakta yang lebih tepat dan kemudian dia bisa membantu untuk menyingkapkan realitanya. Persoalannya kamu di sini, kesalahan kamu di situ. Ya seperti anak saya ketika mau belajar memanjat, ya tangannya selalu lihat ke tanah. Dia merasa gamang karena apa? Takut jatuh. Ya kalau kamu lihat tanah terus ya pasti jatuh. Yang kamu harus lakukan adalah lihat tempat di mana kamu akan pijakan, tanganmu pegang pijakan, kakimu memijak, itu yang dilihat. Jangan yang dilihat adalah masalahnya, tantangannya. Yang dilihat adalah tanah yang makin lama makin jauh itu, makin tinggi itu. Yang dilihat adalah di mana kamu akan berpijak. Lalu kemudian pakailah pijakan yang mantap supaya kamu bisa naik lagi dan naik lagi. Di dalam situasinya yang mereka hadapi, mereka nggak bisa menghadapi masalah. Ada kisah anak saya, saudara-saudara satu kali dimusuhi oleh teman satu kelas. Kami baru pindah dari Bandung masuk ke Jakarta. Itu adalah sebuah sekolah cukup ternama di Jakarta, saudara-saudara. Waktu itu kami tinggal di wilayah Kelapa Gading. Waktu itu ada di sana, saudara-saudara mulai dari pertemanan yang bagus, anak saya. Lalu kemudian anak saya makin populer. Ya penguasa masa lalu yang paling populer merasa tersaingin. Lalu kemudian dia mulai kumpulkan teman-temannya untuk musuhin anak saya. Lalu kemudian lebih besar lagi dia bawa rombongannya lebih besar sehingga semua orang sekarang menjauhi anak saya. Nah saudara-saudara dia membutuhkan orang yang bisa menolong menghadapi persoalan. Saya nggak ajar dia untuk lapor gurunya. Saya tahu gurunya dilaporin percuma saudara-saudara. Ya jadi saya ajarkan sama dia tipsnya. Ya tahu tipsnya gimana? Makan bubur mulai dari pinggir. Saya tanya sama anak saya, ya dari semua teman-teman yang ada, mana yang kira-kira masih dekat sama kamu dan sebenarnya kurang cocok sama si jagoan satu ini. Cewek, ya penguasa kelasnya waktu itu, saudara-saudara ya. Saya katakan, oh ya ada satu ini, udah deketi aja dia. Dari dia dapat 2 orang, dapat 3 orang, lalu dapat 5 orang, lalu mulai terjadi kasak kusuk, saudara-saudara. Karena rupanya main sama anak saya memang lebih menyenangkan, sementara di sana cuma dizolimin dan dibully aja. Lalu pelan-pelan mulai tambah banyak. At the end of the day, semua teman-teman satu kelas main lagi sama anak saya, dan yang satu orang itu saudara-saudara sekarang kewalahan karena mulai kebongkar bahwa dia adalah seorang yang karakternya tidak baik. Saudara-saudara ada banyak cara dan pengalaman kita sebagai orang tua yang melewati kehidupan. Ya, saya akan cerita lebih banyak tentu saja di sesi-sesi ke depan. Ya, tentang situasi membesarkan anak. Ya, namun ada banyak pengalaman yang kita bisa berikan buat anak kita. Lepas dari berbagai macam tradisi, udah pukul aja, waduh lapor sama guru. Saya tahu itu tidak akan berhasil. Ya, saya mengalaminya dan teman saya mengalaminya waktu kecil. Ya, tidak akan bisa berhasil. Ya, maka harus punya cara yang lain yang keluar dari tradisi dan kita memberikan sebuah intervensi dan solusi dengan hikmat kehidupan yang kita jalani. Meneguhkan anak, ya kamu bisa. Ketika dia mau menyerah, saudara-saudara, ya jangan Anda ikut menyerah. Ya, Anda lihat potensinya. Kalau memang ada potensi, katakan kamu bisa. Kalau nggak ada potensi, Anda katakan ya waktunya untuk pindah ke area yang lain yang mungkin lebih tepat. Mencermati buah yang diperoleh, berikan kemenangan, ya berikan yang namanya apresiasi, berikan aplaus yang besar untuk kesuksesan kecil yang dia miliki. Saya akan bagian terakhir daripada sesi ini, saudara-saudara.
Anda perlu menolong Anda menerobos persoalannya. Pulang dari tempat ini atau nanti waktu break Anda mulai catat-catat saudara-saudara terhadap area-area apa di mana Anda perlu untuk menolong membuat terobosan. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Terobosan macam apa? Berbagai macam. Biarkan anak Anda terekspos banyak hal. Cuman ini ya, selama anak Anda bisa melakukan stretch zone-nya, jangan terlalu cepat intervensi. Ada banyak orang tua terlalu manjakan anaknya dengan cara apa? Tidak memberikan anaknya untuk stretching kapasitasnya. Ya, sekali lagi, ya, jangan pernah Anda tidak memberikan kesempatan anak Anda untuk stretch kemampuannya. Anak saya tidak pernah saya suruh belajar. Saya akan cerita nanti lebih panjang. Saya ulangin ya, anak saya tidak pernah saya suruh belajar. Kenapa? Karena anak saya suka belajar sendiri. Nggak perlu saya suruh belajar lagi. Aturan di rumah kami sederhana. Nah, diajar bapak, papa. Sama belajar sendiri enak mana? Saya yakin setiap anak akan mengatakan lebih enak belajar sendiri. Oke, sip. Kita bikin deal. Ya, papa urus urusannya papa. Ya, kamu urus urusannya kamu. Supaya kalau kita ketemu nggak usah tanya lagi sudah belajar atau belum, sudah buat PR atau belum. Kita kalau ketemu maunya seneng-seneng aja. Ya, semalam kami main Scrabble, saudara-saudara, ya bersama. Ya kenapa? Kita mau kalau ketemu apa? Seneng-seneng aja. Jadi dia belajar sendiri. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Saya katakan kalau kamu nggak bisa, cari bantuan sendiri. Ada Google, ada ChatGPT, ada temanmu, cari dulu. Jangan dikit-dikit tanya. Omong-omong saya pernah jadi guru bimbel ya. Ya mafia, matematika, fisika, kimia itu makanan sehari-hari yang renyah saudara-saudara buat saya ya. Jadi saya katakan cari sendiri. Ya. Kalau nggak bisa lagi gimana? Kalau 2 kali sudah coba nggak bisa, cari bantuan juga nggak bisa, kamu harus datang pada bapakmu atau ibu. Saya ulangin, harus datang, harus lapor. Kenapa? Ini risk zone. Selama dia saudara-saudara mengalami kesulitan, kasih kesempatan dia untuk stretching dulu. Ya, seberapa maksimal, semaksimal-maksimalnya. Namun kalau nggak bisa, harus lapor. Kenapa? Bapaknya punya lebih banyak akses. Nanya sama orang, panggilkan guru les, bayar. Ya, seandainya dibutuhkan. Betul? Ya, bapaknya punya lebih banyak akses. Namun kalau dia masih bisa stretching dulu. Kalau dia saudara-saudara mentok, jangan berhenti. Nanti dia akan tadi stuck. Kena rintangan, kena blok saudara-saudara, mental block. Harus lapor. Saya lihat anak saya, saudara-saudara kalau dia punya persoalan, ya kadang-kadang saya tanya, masih bisa? Sebentar Dad, saya coba belajar sendiri dulu. Saya hargai. Ya memang itu persoalan buat saya karena mentok-mentoknya jam 1 malam tiba-tiba bangunin saya, Dad yang ini caranya gimana? Cilaka deh jam 1 malam. Tapi itu adalah resiko yang layak saya bayar untuk memberikan kesempatan anak saya untuk berkembang. Saudara. Jadi Anda perlu untuk memberikan kesempatan anak Anda berkembang. Pastikan sebelum menolong mereka Anda juga mengalami terobosan terlebih dahulu. Ya seorang loser tidak akan bisa untuk menjadi seorang yang menjadi pendobrak. Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki. Anda harus punya mentalitas yang baik dan orang tua mendemonstrasikan bagaimana dia menghadapi tantangan dan anak-anak akan mengikutinya. Ya kisahnya akan saya ceritakan mungkin di sesi-sesi berikutnya. Saya akan tutup dengan bagian ini. Siapa yang akan menolong anak Anda untuk membangun dan meraih masa depannya. Saudara, dunia ke depan dunia yang sangat berat. Ya, generasi milenial, generasi Y, dikatakan saudara-saudara generasi strawberry karena mentalitas mereka lemah sehingga mereka kalau kerja cepat keluar masuk. Tapi generasi Z dan Alpha bukan masalah mental lagi. Mereka mau cari kerja juga sudah nggak ada kerjaan. Saya ulang ya,
Anak-anak Anda mungkin kebanyakan anak-anak Anda kalau nanti dia bertumbuh, lulus kuliah, cari kerja, belum tentu ada kerjaan. Karena semua pekerjaan, semua profesi akan digantikan oleh robot AI. Ya Juli awal nanti saya bikin seminar tentang anakku dibesarkan oleh AI. Akan terjadi. Ya akan terjadi. Mungkin saya kasih spoiler lah nanti di sesi 2 nanti. Akan terjadi itu. Ya. Jadi setelah nanti kemudian AI muncul, anak Anda bahkan cari kerja aja nggak bisa. Mentalnya kalau sudah buruk, nggak ada pekerjaan yang tersedia, itu kalau mau nangis baru nangis saat itu. Namun kalau Anda mendampingin anak Anda, berbagai macam tantangan dan terobosan bisa dilewati, saya yakin Tuhan akan tolong untuk kita bisa melihat anak-anak kita mendapat masa depan yang indah. Anak Anda bahagia dan tertawa, orang tuanya juga bahagia dan tersenyum. Ya, saya rasa ini adalah bagian akhir dari sesi pertama ini. Ya, saya serahkan kepada Bu Wiwi atau kepada liturgis, silakan. Oh, boleh kita nonton film sebentar? Oh iya. Aduh, saudara ini film ya, boleh lah ya 3 menit ya. Ya kalau film biasanya antusias ya. Saudara ini adalah film yang dibuat oleh seorang anak menceritakan 3 babak kehidupannya. Ya lagunya sih lagu yang umum sih ya. Babak pertama dia mengatakan saudara-saudara waktu dia masih kecil. Orang tuanya ngajar dia naik sepeda, orang tuanya ngajar dia banyak keterampilan, sampai akhirnya dia naik sepeda, lalu bisa jalan sendiri. Awalnya dia gamang, sampai akhirnya dia bisa jalan sendiri. Lalu dia ngomong gini, saudara-saudara, you can let me go, daddy. Ya karena saya sudah bisa jalan sendiri. Babak keduanya, saudara-saudara, adalah ketika sang anak sudah besar, lalu dia mau menikah. Maka wanita ini menikah biasa di barat, bapaknya menyerahkan anaknya kepada sang pria itu. Dia mengatakan, saya agak gemetar sebenarnya dengan sebuah dunia yang baru, hidup dengan seorang pria yang bukan jadi keluarga saya, namun papa saya sudah mengajar banyak hal. Dia mengatakan, lepaskan saya nggak apa-apa papa, saya sudah siap untuk menjalani kehidupan. Ada banyak orang tua melepaskan anaknya itu takut. Kenapa? Tidak memberikan banyak nilai-nilai dan banyak keterampilan pada anaknya. Babak ketiganya saudara-saudara adalah ketika lihat sang ayah ada di ruang ICU. Dia mengatakan, orang terkuat, pria terkuat yang saya kenal, hari ini sedang terbaring dalam keadaan mau mati. Dia sedih, dia menangis. Namun dia mengatakan, you can let me go, daddy. Ya, kalau kamu mau jalan-jalan aja, saya sudah siap menjalani kehidupan. I am okay, I am fine. Mari kita saksikan videonya.
Pikirkan anak-anak Anda, apakah mereka sudah siap menghadapi kehidupan dan tantangan yang ada. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami boleh mendampingi anak kami meraih kesempatan demi kesempatan dalam kehidupannya. Melihat keberhasilan dan juga kegagalan dalam hidup mereka. Satu perkara hari ini kami minta Tuhan, biarkan kami boleh mendampingi anak kami, sampai anak kami berhasil menghadapi segala macam tantangan dunia yang demikian luas ini. Dan mereka mengarungi dengan penuh keyakinan, karena mendapatkan bekal nilai-nilai yang terbaik dari orang tuanya dan juga dari Engkau sendiri. Diberkati kami dalam Yesus Kristus. Amin.